warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Alfia Fitriani. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini, saya akan sedikit memaparkan yang bertemakan musyawarah di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan tuannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Islam ialah agama yang sangat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk memegang prinsip syura dalam menjalani roda kehidupan. Syura atau sering dikenal dengan musyawarah terdapat pada Al-Quran. Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Penafsiran kedua ayat tersebut banyak cendekiawan muslim menjadikan sebagai landasan bagi teori pemerintahan. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut dikatakan bukan hal baru dalam kajian Islam. Bahkan, ayat-ayat tersebut dari dulu sampai sekarang masih diperbincangkan, menuai banyak perdebatan di kalangan cendekiawan muslim. Hal ini bersangkutan dengan hubungan antara yang memerintah dan diperintah, elit dengan massa, rakyat dengan pemerintah, atau orang awam dan ahli. Al-Qurtubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi. Lebih lanjut, dia menambah bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula urusan dunia, di mana dibutuhkan suatu nasihat, pemberi nasihat harus bijaksana dan cakap agar memberi nasihat yang masuk akal. Oleh karenanya, ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya, dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, sekarang masuk ke hukum ilmu tajwid yang ada pada Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang pertama ada walladzi, hukum bacaannya alif lam samsiah. Yang kedua alladzina, dzina, yaitu mad tabi'i. Yang ketiga astaja, yaitu mad tabi'i. Yang keempat bu, mad tabi'i. Yang kelima li robbi, yaitu huruf tafhim. Yang keenam li robbi him, idhar sapawi. Yang ketujuh aqamu, mad tabi'i. Yang kedelapan mussola, alif lam samsiah. Yang kesembilan solawa, yaitu merupakan mad tabi'i. Yang kesepuluh amruhum, idhar. Yang kesebelas amruhum, yaitu rotafhim. Yang ke-12 humsyu, itu idhar. Yang ke-13 syu, mad tabi'i. Yang ke-14 ro, mad tabi'i. Yang ke-15 bainahum wa idhar safawi. Yang ke-16 wa mimma idghamal gunah. Yang ke-17 wa mimma, mad tabi'i. Yang ke-18 rotafhim. Yang ke-19 rozaqna, qalqalah sugro. Yang ke-20 rozaqnahum, yaitu mad tabi'i. Yang ke-21 rozaqnahum idhar. Yang ke-22 yunfikun,
ihfa. Yang terakhir yaitu yunfiquna mad arid li sukun. Sekarang saya akan menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Asy-Syura ayat 38. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok muslimin Madinah atau Ansor yang bersedia membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka pelaksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah. Kata amruhum atau urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah mahdoh atau murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan yang dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu. Kecuali jika diajak oleh yang berwenang, karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar mereka. Al-Marogi mengatakan, apabila mereka berkumpul, mereka mengadakan musyawarah untuk memeranginya dan membersihkan sehingga tidak ada lagi peperangan dan sebagainya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka bermusyawarah di dalam mengambil suatu keputusan untuk mereka. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah pada kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Rasulullah meminta pendapat mereka. Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan perang sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar tebusan. Ini membuktikan bahwa Islam itu lunak. Dan saya akan mencoba menjelaskan penjelasan isi kandungan Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dalam ayat tersebut, Allah menyerukan agar umat Islam mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat fardu 5 waktu pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah, maka harus diselesaikan dengan musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah selain masalah hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila kita diberi rezeki harus dinafkahkan kepada kebaikan. Isi kandungan surat Asy-Syura ayat 38 adalah tentang anjuran bermusyawarah apabila mendapatkan perselisihan antara mereka dalam urusan permasalahan dunia. Pembahasan isi kandungan surah Asy-Syura ayat 38 menjelaskan tentang yang pertama, yakni anjuran bermusyawarah apabila mendapatkan perselisihan antara mereka dalam urusan permasalahan dunia. Dan yang kedua, dalil tentang perintah melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Anjuran menapahkan sebagian harta yang kita peroleh sebagai rezeki dari Allah untuk hal-hal kebaikan seperti infak dan sedekah. Yang terakhir saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Asy-Syura ayat 38. Yang pertama, tafsir Jalalain. Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Rabb-nya, yang mematuhi apa yang diserukan Rabb-nya, yaitu mentauhidkannya dan menyembahnya dan mendirikan sholat, memeliharanya, atau sedangkan urusan mereka yang berkenaan dengan diri mereka, atau mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah, memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka.
atau sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka menafkahkannya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang telah disebutkan tadi merupakan suatu golongan, kemudian golongan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadh. Di bawah ini pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Dan orang-orang yang menjawab seruan Tuhan mereka saat mengajak mereka kepada tauhid dan ketaatan. Mereka mendirikan sholat-sholat wajib dengan batasan-batasan pada waktu-waktunya. Dan bila mereka hendak melakukan sesuatu, mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Dan mereka menyedekahkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan kepada yang berhak berupa zakat, nafkah, dan bentuk-bentuk infak yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia 38. Wallazina stajabu li rabbihim, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya, yakni mematuhi apa yang diperintahkan kepada mereka dan mentaati para rasul. Wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, mendirikannya pada waktunya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Allah menghususkan penyebutan sholat karena ia adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya, yang merupakan penyambung antara hamba dengan Tuhannya. Wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Mereka merundingkan urusan mereka tanpa terburu-buru dan tidak mementingkan pendapat masing-masing dalam setiap masalah yang mendatangi mereka, yakni masalah yang menyangkut masyarakat luas seperti pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan. Demikian pula pada urusan pribadi mereka saling berunding. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka menginfakkan harta mereka di jalan-jalan kebaikan dan menyedekahkannya pada orang-orang yang membutuhkan dan di jalan Allah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.